Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Umami. Saya dari Prodi PAI semester 6 kelas 6C. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Izinkan saya di sini akan memaparkan sebuah pembelajaran akidah akhlak yang berjudul pengertian tauhid. Langsung saja, pengertian tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar. Tauhid itu bentuk masdar dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu bil wahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah, diantaranya surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dari ayat di atas dapat ditangkap penjelasan bahwa Allah itu Maha Esa. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu menurut Muhammad Quraisy Shihab mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian, karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu, atau dengan kata lain, unsur atau bagian ini merupakan syarat bagi wujudnya. Tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Memahami tauhid rububiyah bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala atau semua makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan surat Al-Mu'minun ayat 86-87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wasabni wa rabbul arsyil azim sayaqulu nalillahi kul afala tatakun, yang artinya siapakah Tuhan memiliki langit yang tujuh, yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Itu artinya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, apa sih tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu tauhid yang kedua. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Tauhid jenis ini bertujuan agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dengan benar-benar,
sehingga hal ini menjadikan manusia tunduk taat dan mengikuti perintahnya. Itu adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, sebagaimana bermaktub dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, mempelajari tauhid yang artinya beriman pada nama Allah dan sifatnya. Ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah benar-benar hak dan mutlak. Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Peran tauhid apa sih dalam dunia atau dalam masyarakat? Peran tauhid dalam kehidupan ya. Peran tauhid dalam kehidupan itu untuk memberikan pemahaman lebih jauh mengenai tauhid. Berikut fungsi peran tauhid atau akidah bagaimana dijelaskan Zaidul Bahri dalam buku Pendidikan Tauhid dalam perspektif konstitusi. 1. Itu menuntut dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir, memberi ketenangan dan ketentraman jiwa. Dalam hal ini, agama sebagai kebutuhan fitrah akan menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencari atau mendalaminya. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup yang pasti, meyakini Tuhan akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Sekian, saya Muhammad Rizal Umami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.